Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk menambah wawasan di waktu-waktu yang luang ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini memberikan satu berkah kepada kita, memberikan satu manfaat kepada kita, baik di dunia wal akhirah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita tentang babul amr, tentang perintah. Pada bagian yang pertama, kita sudah mengkaji tentang definisi, bentuk-bentuk perintah, dan juga apa yang dikehendaki dari lafaz perintah itu. Kemarin Syekh Utsaimin telah memberikan satu penjelasan kepada kita di dalam bukunya ini, yaitu dalam buku Al-Usul min Ilmil Usul, bahwa lafaz atau sighatul amri taqtadi wujubal ma'muri bih wal mubadarata bil fi'li. Ya. Jadi sighat perintah itu menurut Syekh Utsaimin menghendaki satu kewajiban terhadap apa yang diperintahkan itu. Ya, kemudian yang kedua adalah menentukan, ya, menghendaki adanya al-mubadarah, menyegerakan bil fi'li, dengan perbuatan yang memang diperintahkan itu. Jadi ada dua hal itu yang menjadi yang dikehendaki dari sighat ataupun lafaz perintah. Tetapi dalam penjelasan yang lebih lanjut di sini Syekh Utsaimin memberikan satu penjelasan, ya, terkait dengan dengan makna amr, ya, yang memang kalau menurut beliau bahwa pokok daripada amr itu adalah satu, untuk kewajiban, dan yang kedua adalah penyegeraan di dalam mengamalkan perintah itu. Tetapi juga ada lafaz-lafaz amr yang kemudian tidak menghendaki dalam dua keadaan itu. Ya, maksudnya dalam dua keadaan itu adalah yaitu kewajiban dan juga penyegeraan. Maka di sini beliau menjelaskan, ya, wa qad yakhrujul amru anil wujubi wal fauriyati lidalilin yaktadi dzalika. Wa qad, dan kadang-kadang yakhrujul amru, perintah itu keluar anil wujubi, dari makna kewajiban, wal fauriyati, dan penyegeraan, lidalilin, karena faktor satu dalil, yaktadi dzalika, yang menghendaki hal itu. Jadi makna amr bisa keluar dari makna kewajiban dan penyegeraan, anil wujubi wal fauriyati, karena apa? Lidalilin, karena faktor dalil yang kemudian menghendaki tentang hal itu. Dalam hal ini Syekh Utsaimin kemudian menjelaskan lebih lanjut kepada kita, fa yakhruju anil wujubi ila ma'anin minha. Ya.
Maka fayahruju, amr itu, perintah itu keluar anil wujubi, dari makna kewajiban, ila ma'anin, kepada makna-makna, minha, yang diantaranya adalah yang pertama awalan an-nadbu, an-nadab, yaitu sunnah. Jadi maknanya adalah sunnah, bukan wajib. Seperti apa? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat ini Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashhidu idza tabaya'tum. Wa ashhidu, dan persaksikanlah oleh kalian. Ini adalah fiilnya fiil amr. Bentuknya jamak. Ya. Dari kata ashhada yushhidu. Amr mufradnya ashhid. Amr jamaknya wa ashhidu. Wa ashhidu, dan persaksikanlah oleh kalian idza tabaya'tum, ketika kalian melakukan transaksi jual beli. Jadi kalau dalam ayat ini berdasarkan ini perintah, ini perintah. Ini Allah memerintahkan kepada kita ketika melakukan jual beli harus dipersaksikan. Tetapi wa ashhidu, perintah di sini bukan dimaknai sebagai wajib, tetapi dimaknai sebagai an-nadab, yaitu sunnah. Ya. Nah, Syekh Utsaimin memberikan penjelasan di sini, fal amru bil ishhadi ala tabayyu'i lin nadbi. Fal amru, adapun perintah, bil ishhadi, untuk menyaksikan, ya, ala tabayyu'i, terhadap transaksi jual beli, lin nadbi, untuk kesunahan saja. Bidalilin, karena satu dalil, apa? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istahroh, membeli farsan, kuda, min a'rabiyin, dari orang Arab Badui, orang Arab desa, walam yushhid, di mana beliau tidak mempersaksikan jual beli itu. Ya, ini menunjukkan bahwa perintah di dalam surat ini, surat Al-Baqarah ayat 282 ini bukan menjadi sebuah kewajiban. Karena apa? Karena ada indikator di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membeli seekor kuda dari Arab Badui, orang kampung, walam yushhid, beliau tidak mempersaksikan terhadap jual beli yang ia lakukan itu tadi. Jadi ini dalil di sini, bidalilin, indikator di sini adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian perintah di dalam surat Al-Baqarah ini tidak lagi menjadi maknanya wajib, tetapi hanya sebagai sebuah anjuran sebaiknya. Ya, sebaiknya. Ya, karena apa? Karena dalam konteks tertentu memang jual beli itu harus memang dipersaksikan oleh orang lain. Ya. Apalagi jual beli transaksi yang besar-besar itu harus kemudian ada satu saksi. Nah, itu. Jadi sangat kontekstual sekali. Ya. Tapi dalam hal jual beli yang remeh-temeh, jual beli di warung, di yang lain-lain itu tidak mengharuskan adanya persaksian. Ya. Dan apa? Memang walaupun ini sunnah, memang kemudian menjadi apa? Menjadi
atau dilembagakan dalam konteks modern. Karena apa? Karena dalam konteks transaksi itu kan boleh jadi yang masing-masing orang bertransaksi itu tidak semuanya orang baik. Ya kan? Sehingga ketika terjadi sesuatu atau one prestasi yang salah satu pihak kok kemudian ingkar janji, ketika ada saksi itu dengan mudah untuk kemudian bisa dibuktikan. Tetapi kalau tidak ada saksi, maka akan sangat sulit untuk membuktikan, terutama menuntutnya dalam peradilan, dalam pengadilan. Maka saya kira ini ya sangat kontekstual sekali ya di dalam kehidupan kita, apalagi sebagai orang sekarang, orang modern itu tadi. Ya. Nah ini maknanya sunnah. Sunnah itu artinya adalah bukan menjadi suatu keharusan, tetapi hanya sebagai kebaikan atau sebaiknya bagi kita. Nah. Kemudian yang kedua, sanian al-ibahatu. Al-ibahatu, kebolehan. Kebolehan. Kapan itu terjadi? Wa aksaru ma yaqa'u dzalika idza warada ba'dal khatori. Kata Syekh Utsaimin menyatakan kata perintah itu ya, menjadi makna boleh, ibahah, yaitu ketika wa aksaru ma yaqa'u dzalika, dan kebanyakan yang terjadi adalah idza waroda ba'dal khatar, ketika ya kata amr itu ada setelah larangan. Jadi setelah adanya larangan kemudian ada perintah, berarti maknanya adalah kebolehan. Atau jawaban lima yatawahhamu annahu mahturun, atau sebagai suatu jawaban terhadap apa yang menjadi satu gambaran bahwasanya itu merupakan sesuatu yang dilarang. Nah ini, jadi artinya setelah ada larangan, ya kemudian ada kata perintah, maka kata perintah di situ dimaknai sebagai ibahah ataupun kebolehan, bukan dimaknai sebagai sebuah kewajiban ataupun nadab sunnah. Ya. Contohnya di sini saya ingin memberikan sebuah contoh. Ya. Wa misaluhu ba'dal khatori, dan contohnya, contoh amr itu ba'dal khatori yang terjadi setelah larangan. Yaitu apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza halaltum fastadu. Wa idza, dan apabila halaltum kalian itu telah tahallul, fastadu maka berburulah. Nah, kata di sini perintah fastadu dari kata istoda, yastodu, istodu, ya, istodu. Ya. Jadi berburulah. Nah, kata berburulah di sini tidak dimaknai sebagai sebuah perintah, sebuah kewajiban. Ya, perintah di sini tidak dimaknai sebagai sebuah kewajiban atau sebuah kemanduban ataupun kesunahan. Beliau menjelaskan dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, beliau menyatakan fal amru bil istiyad, ya,
wal amru bil istiyadi lil ibahati, maka perintah untuk berburu itu lil ibahati, untuk kebolehan saja. Liwuku'ihi ba'dal khatari, karena letaknya atau jatuhnya ba'dal khatari, setelah adanya larangan. Al-mustafadi, yang diambil min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, ghaira mukhilli shaidi wa antum hurum. Surat Al-Maidah ayat 1. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 1 ditentukan ghaira mukhilli shaidi, tidak boleh, tidak halal atau dilarang untuk melakukan perburuan. Wa antum hurum, ketika kalian itu dalam keadaan ihram. Ini kan dilarang berburu dalam ayat yang pertama. Tetapi pada ayat yang kedua, wa idza halaltum fastadu, apabila kalian sudah tahallul, menyukur rambut setelah ihram itu, fastadu, maka berburulah. Maksudnya berburu di sini bukan dimaknai kemudian wajib ataupun sunnah, tetapi dimaknai sebagai sebuah kebolehan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, wa misaluhu jawaban lima yatawahhamu annahu mahturun. Wa misaluhu, dan contohnya, contoh amr, contoh perintah. Jawaban sebagai sebuah jawaban lima yatawahhamu, terhadap apa yang menggambarkan annahu mahturun, bahwasanya itu adalah merupakan yang dilarang atau larang. Yaitu apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan if'al wala haraj. Lakukan wala haraj, tidak apa-apa. Ya. If'al wala haraj. Jadi lakukan tidak apa-apa. Nah ini. Jadi pernyataan Nabi menyatakan if'al wala haraj ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, yaitu menyangkut tentang fi jawabi, ya, man sa'alahu fi hujjatil wada'i an taqdimi af'alil hajji allati tuf'al yaumal idi ba'duha ala ba'din. Jadi pertanyaan if'al wala haraj, lakukan tidak mengapa, itu jawaban sebagai jawaban terhadap bijawabi dalam sebagai jawaban man sa'alahu, orang yang bertanya kepadanya fi hujjatil wada, pada saat haji wada. Tentang apa? An taqdimi af'alil hajj, yaitu mendahulukan beberapa amalan haji allati tuf'al yaumal idi, yang dilakukan pada hari raya Id, maksudnya Idul Adha, ba'duha ala ba'din, sebagian atas sebagian yang lain. Nah, di dalam catatan ini, di dalam takliknya ini, Syekh Utsaimin memberikan satu penjelasan. Nah, ini adalah terkait tentang ini, tentang di dalam Sahih Muslim Kitabul Hajj ini dijelaskan adalah babun man khalaqa qabla nahri au nahara qabla rami. Ya, ini menyangkut tentang orang yang khalaqa qabla nahri, melakukan cukur rambut, mencukur, ya, ataupun tahallul qabla nahri, sebelum idul sebelum ini penyembelihan, ya, nahri, hari sebelum melakukan penyembelihan kurban, itu melakukan tahallul sebelum melakukan penyembelihan kurban.
au nahrin qabla ramyi, ya, au nahara qabla ramyi, atau orang melakukan penyembelihan kurban tetapi sebelum melakukan melempar jumroh. Nah ini. Jadi ini dilakukan ya begitu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kebolehannya, ya, kebolehannya. Jadi tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, salisan at-tahdid. At-tahdidu. Tahdid ini sebagai ancaman. Jadi sebagai ancaman. Fi'il amar perintah, tapi bukan maknanya memerintahkan, tetapi sebagai sebuah ancaman. At-tahdidu, ancaman, kaqaulihi ta'ala, sebagai seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam surat Fussilat ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. I'malu, lakukanlah oleh kalian. Ini kan perintah. Ma syi'tum, sekehendak kalian. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian lakukan itu, basyirun, maha melihat. Ini Allah menyatakan i'malu ma syi'tum, lakukan sekehendak kalian. Jadi lakukan di sini bukan maknanya Allah memerintahkan, tetapi ini mengancam. Ya. Karena saking kufurnya manusia itu tidak mau mendengarkan petunjuk, arahan dan perintah Allah yang lain, maka di sini Allah menyatakan malu, ya sudah, lakukan saja oleh kalian sekehendak kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Jadi ancaman. Malu, dari kata amila ya'malu, apa? I'mal. Ya, i'mal. I'malu. Ya, jamaknya i'malu, mufradnya i'mal. Ya. Kemudian contoh yang lain, surat Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina nara. Di sini Allah menyatakan faman syaa'a, maka barang siapa syaa'a, menghendaki, falyu'min, silahkan untuk beriman. Falyu'min, hendaklah dia beriman. Di sini apa namanya? Al-mudhari'u al-makrun billamil amr. Ini fi'il mudhari' yang kemudian al-makrun disertai dengan lam amr. Ini lam amr. Fal yu'min. Ya. Fal yu'min. Faman syaa, dan barang siapa yang menghendaki, fal yakfur. Nah, ini juga sama. Barang siapa yang menghendaki, ya, kufurlah. Silahkan kufur. Ini fi'il mudhari' yang disertai dengan lam amr di depannya, fal yakfur. Bukan berarti apa namanya perintah di sini fal yu'min, fal yakfur di sini sebagai sebuah perintah. Ini bukan. Tetapi sebagai sebuah ancaman. Ya. Sebagai sebuah ancaman kepada manusia. Ya. Karena faktor kekufurannya itu diajak untuk beriman kepada Allah itu angel, sulit, maka Allah ya terserah Anda. Kalau kamu menghendaki mau beriman ya silahkan, mau kufur silahkan. Kalau begitu bukan berarti kok kemudian kita terserah kita sebagai manusia. Ini sebagai ancaman kepada kita sebagai manusia. Nah,
Karena apa? Dalam ayat selanjutnya diberikan satu indikator penanda qarinah di sini. Inna a'tadna lidzalimina nar. Sesungguhnya kami Allah a'tadna telah menyiapkan lidzalimina bagi orang-orang zalim itu naro, api neraka. Jadi nggak main-main. Jadi tidak sekehendaknya manusia itu beriman dan kufur itu tidak semaunya. Tetapi Allah telah menyediakan bagi orang-orang zalim itu api neraka. Siapa orang-orang yang zalim? Oh ya orang yang kufur. Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, dari dua ayat ini Syekh Utsaimin memberikan satu penjelasan. Fadzakarul wa'ida ba'dal amril madhkuri dalilun annahu ala annahu litahdidi. Fadzakara maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-wa'id, ya, ancaman ba'dal amri setelah perintah al-madhkuri yang disebutkan itu dalilun, ya, merupakan satu dalil petunjuk ala annahu bahwasanya perintah di situ adalah litahdid untuk ancaman. Jadi makna perintah tidak melulu maknanya itu adalah sebagai sebuah kewajiban, ya, tetapi juga maknanya adalah sebagai sebuah ancaman, ya, maksudnya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan lebih lanjut tentang al-fauriyah. Jadi kan dalam kaidah utamanya bahwasanya syighatul amri, ya, alal itlaqi yaktadi wujubal ma'muri bih wal mubadara bil amali. Ya, jadi di sini kan yang kedua bahwa perintah itu tidak kemudian dimaknai, pada intinya bahwasanya perintah itu adalah bermakna penyegeraan. Suatu amal yang diperintahkan itu menghendaki untuk segera dilakukan. Ya. Tetapi di sini Syekh Utsaimin memberikan beberapa pengecualian. Beliau menyatakan wa yakhrujul amru, dan keluar ataupun tidak termasuk al-amru, perintah atau kata perintah itu, ya, anil fauriyah, yang bermakna penyegeraan. Tetapi ilat tarahi, ya, ilat tarahi menjadi makna kepada yang longgar. Kalau fauriyah itu kan sempit, tarahi itu longgar. Ya. Jadi yakhrujul amru anil fauriyati ilat tarahi. Ya, perintah itu keluar dari makna penyegeraan ilat tarahi kepada makna yang longgar. Kepada yang longgar. Atau makna yang penundaan yang longgar. Misaluhu, contohnya, ya, hunya itu kembali kepada amr. Contoh daripada amr di sini adalah qada'u ramadhana fa innahu ma'murum bih. Qada'u, membayar hutang puasa Ramadan, fa innahu ma'murun bih, sesungguhnya itu diperintahkan. Jadi kalau Anda tertinggal 1-2 hari di bulan Ramadan di dalam hal puasa begitu, maka itu diperintahkan untuk ditunaikan. Ya kan? Artinya itu perintah untuk ditunaikan. Tetapi kata Syekh Utsaimin, walakin dalad dalilu,
Ya. Tetapi kata Syekh Utsaimin, dalat dalilu menunjukkan satu dalil ala annahu bahwasanya perintah itu litarahi untuk penundaan ataupun kelapangan. Ya. Untuk kelapangan. Bukan untuk disegerakan, tetapi untuk kelapangan, keluasan. Ya, itu. Hal ini didasarkan kepada satu dalil yang tadi disebutkan, yaitu Syekh Utsaimin mengambil dari hadis Aisyah. Fa'an Aisyah radhiyallahu anhu qalat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, adalah yakunu alayya saumu. Ada kewajiban bagiku yaitu as-saum, puasa. Apa? Min Ramadhana, puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdihi, fama dan aku astati tidak mampu an aqdihi untuk membayarnya puasa itu illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi Aisyah itu menginformasikan punya hutang puasa di bulan Ramadan, dia tidak mampu membayarnya sampai di bulan Sya'ban. Nah ini. Wadzalika limakani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu limakani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya atas seizin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengakui, memperbolehkan Sayyidah Aisyah itu untuk kemudian membayar di bulan Sya'ban itu. Artinya hutang puasa bulan Ramadan itu tidak harus segera dibayar pada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, tetapi boleh kemudian sampai akhir waktu, ya, di tahun itu, yaitu pada bulan Sya'ban. Ya, ini. Artinya bahwa tidak semua perintah itu menghendaki kesegeraan semuanya. Segera untuk ditunaikan. Tetapi dalam beberapa kasus memang perintah itu ada yang sifatnya tarahi, untuk keluasan. Ya, boleh dilakukan pada masa akhir-akhir waktu. Ya. Nah, Syekh Utsaimin mengomentari hadis itu, walau kana ta'khiru muharraman. Walau seandainya kana ta'khiru, pengakhiran waktu membayar hutang puasa Ramadan itu muharraman, diharamkan. Ma'ukirat alaihi Aisyatu radhiyallahu anha. Maka tidak akan diakui, ya, tidak akan diakui Sayyidah Aisyah itu untuk membayar kewajibannya itu. Tapi karena Sayyidah Aisyah melakukan itu dan diakui, ya, li makani Rasul sallallahu alaihi wasallam, diakui dan diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu saudara, jadi tidak semua perintah itu mengharuskan kesegeraan untuk ditunaikan, tetapi juga ada yang kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan di akhir-akhir waktu. Kemudian, ya, lebih lanjut Syekh Utsaimin menjelaskan tentang perintah itu, mala yatimul ma'muru illa bihi. Segala sesuatu yang tidak sempurna, ya, tidak akan sempurna apa yang diperintahkan itu kecuali dengannya.
Jadi sesuatu yang diperintahkan itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain. Ya. Maka di sini ada beberapa ketentuan. Syekh Utsaimin memberikan satu penjelasan kepada kita. Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi. Apabila tawaqqafa bergantung fi'lul ma'muri bih, yaitu pengamalan sesuatu yang diperintahkan itu ala syai'in kepada sesuatu yang lain. Jadi apabila pengamalan yang diperintahkan itu bergantung kepada sesuatu yang lain, maka kana dzalika syai'u ma'muran bih. Maka sesuatu itu diperintahkan juga. Sebagai contoh, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat. Maka menutup aurat itu karena diperintahkan merupakan sebuah kewajiban. Maka membuat baju yang dapat menutup aurat itu juga merupakan sebuah kewajiban. Sekalipun baju itu tidak diperintahkan. Sekalipun membuat baju itu tidak diperintahkan. Nah, itu begitu ya. Maka dalam hal ini kata Syekh Utsaimin, fa in kana al-ma'muru bihi wajiban, fa in kana sekiranya al-ma'muru bihi wajiban, yang diperintahkan itu adalah merupakan sebuah kewajiban, kana dzalika syai'u wajiban, maka sesuatu yang mewujudkan perintah itu juga sebagai kewajiban. Atau maka sesuatu yang menjadi sarana terwujudnya perintah itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Ya, contohnya tadi Allah memerintahkan menutup aurat. Aurat itu tidak akan mungkin tertutup kalau kita tidak mengenakan baju. Maka mewujudkan, mengadakan, membuat baju itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Demikian juga wa in kanal ma'muru bihi manduban. Sekiranya yang diperintahkan itu mandub, sunnah, kana dzalika syai'u manduban, maka sesuatu yang mengantarkan kepada kesunahan itu juga hukumnya menjadi kesunahan juga. Ya. Sebagai contoh umpamanya Anda sholat umpamanya tahajud. Sholat tahajud itu kan sunnah. Untuk bisa melaksanakan tahajud, sholat tahajud itu kan perlu wudhu. Nah, wudhu dalam rangka untuk sholat tahajud itu juga hukumnya menjadi sunnah juga. Nah, begitu. Ya. Karena wudhu adalah merupakan wasail atau wasilah di mana sholat itu bisa terselenggara. Kemudian, ya ini misalul wajib, contoh dalam konteks wajib. Satrul aurati, yaitu menutup aurat. Fa idza tawaqqafa ala syara'i saubin, apabila menutup aurat itu bergantung ala syara'i saubin, untuk membeli baju. Nah ini. Kana dzalika syara'u wajiban. Maka membeli baju itu adalah wajib. Kemudian yang kedua, contoh dalam kaitannya dengan mandub, sunnah. Wa misalul mandubi, contoh dalam konteks sunnah ataupun mandub. At-tatayyubu lil jum'ati, yaitu memakai wangian
untuk Jumat. Ya, untuk pergi sholat Jumat. Nah, ini, memakai wewangian pergi sholat Jumat itu memang dianjurkan oleh syariat. Ya, diperintahkan oleh syariat. Tetapi itu merupakan satu kesunahan. Ya, keutamaan. Maka faida tawaqqafa ala syara'iti bin apabila tatayyub wewangen untuk pergi sholat Jumat itu bergantung ala syara'i, yaitu beli tibin, beli minyak wangi. Karena dzalika syara'u manduban, maka beli minyak wangi itu manduban, sesuatu yang disunahkan. Nah itu. Jadi hukum wasilah sarana itu sarana itu sama dengan hukum aslinya. Ya. Hukum tujuan syariatnya. Maka kemudian di sini saya usai menjelaskan wahadhil qaidatu, dan kaidah ini fi dhamani qaidatin a'ammu minha. Ya. Jadi terkandung dalam satu kaidah yang a'ammu minha, yang lebih umum daripada itu. Apa? Wahia, yaitu al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Sarana itu mempunyai hukum, ya, memiliki hukum, yaitu hukum tujuan. Al-wasailu laha, ya. Jadi dengan ungkapan lain, al-wasailu sarana itu laha bergantung, ya, memiliki gantungan ahkamul maqasid, yaitu hukum tujuan, tujuan dari hukum tujuan. Maksudnya hukum tujuan di sini adalah tujuan syariatnya, itulah yang kemudian menjadi patokan terhadap hukum dari sarana. Itu tadi yang disyariatkan itu menutup aurat, sementara sarananya itu adalah baju. Al-wasail di sini, al-wasail itu adalah bajunya. Sementara ahkamul maqasid itu kan menutup aurat. Maka wasail di sini, maka hukumnya sama seperti ahkamul maqasid, yaitu menutup aurat. Yaitu membeli baju itu sama hukumnya dalam kaitannya dengan menutup aurat, yaitu wajib. Sehingga kemudian beliau menjelaskan fawasailul ma'murati, maka sarana-sarana yang menyampaikan untuk terlaksananya sesuatu yang diperintahkan itu, maka makmurun biha, maka diperintahkan juga. Jadi sarana-sarana yang dapat menyampaikan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, maka juga diperintahkan. Ya, sebagai contoh umpamanya sholat Jumat, ya kan? Sholat Jumat. Perintahnya itu sholat Jumat. Maka sarana untuk bisa terlaksananya sholat Jumat itu juga diwajibkan. Adanya masjid, adanya imam, adanya makmum. Nah, itu sebagai sarana. Nah, dan itu juga merupakan sebuah kewajiban untuk pemenuhannya. Itu. Kemudian juga wawasailul manhiyati
manhiyun anha. Dan sarana-sarana yang dapat menghantarkan al-manhiyati, sesuatu atau segala sesuatu yang dilarang, manhiyun anha, maka juga dilarang. Sebagai contoh, umpamanya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjudi. Ya, berjudinya itu dilarang. Walaupun kita tidak berjudi, tetapi menyediakan tempat untuk perjudian, maka itu juga dilarang. Jangan mentang-mentang kita tidak berjudi, tetapi kalau kita menampung perjudian, menyediakan tempat bagi para penjudi, itu juga dilarang. Nah, hukumnya juga sama, hukumnya haram, mendapatkan keharaman, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang namanya minuman keras itu dilarang. Walaupun kita tidak minum, tetapi kita menyediakan ya, tempat, menyediakan minuman bagi orang, dan orang itu meminumnya, maka juga sama keharamannya itu. Nah ini saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat dari kaidah mala yatimul ma'muru illa bihi, segala sesuatu tidak sempurna yang diperintahkan itu kecuali dengannya itu. Maka dalam hal ini bahwa yang diperintahkan itu ya, yang diperintahkan itu bukan semata-mata yang wajib itu yang diperintahkan itu. Tetapi juga sarana-sarana yang mengantarkan kepada sesuatu di mana yang diperintahkan itu bisa terlaksana, itu juga menjadi sebuah kewajiban. Demikian juga dalam konteks al-manhiyat, sesuatu yang dilarang. Ya. Jadi yang haram itu bukan saja apa yang dilarangnya itu, tetapi segala sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang itu juga masuk dalam kategori yang diharamkan oleh agama. Itu saudara, mudah-mudahan penjelasan Syekh Utsaimin ini bisa memberikan satu penerangan, ya, kejelasan di dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, sehingga kita bisa lebih memahami aspek-aspek hukum, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan dengan kita belajar dari usul fikih ini, itu semakin memperkuat pemahaman kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita betul-betul menjadikan hidup kita itu lebih baik, betul-betul hidup kita itu lebih terarah sesuai dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian, ada kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.